Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar pemanfaatan limbah industri pada pertemuan ketiga, yaitu aspek lingkungan dan keselamatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan limbah industri. Mari kita ulang ya. Jadi limbah industri itu adalah sisa proses produksi di mana dapat berupa cairan, padatan atau gas, dan mengandung bahan yang memiliki potensi dapat mencemari lingkungan serta membahayakan keselamatan kerja bila tidak dikelola secara tepat. Nah, di sini ada diagram input-output proses produksi. Ada suplai energi, kemudian ada suplai lainnya yang berupa raw material dan lain sebagainya yang diperlukan dalam suatu proses produksi, di mana masing-masing proses itu bisa menghasilkan limbah dalam bentuk limbah gas, kemudian cairan, maupun dalam bentuk padatan. Kemudian dari sini nantinya akan dilakukan suatu pengolahan. Contohnya apa saja jenis limbah yang keluar dari suatu produksi. Misalnya kalau di metalurgi ada padat ya, limbah dalam bentuk padat itu ada slag, kemudian debu, scrap. Sedangkan untuk cairan atau berupa cair itu ada air pendingin, kemudian ada effluent proses. Kemudian kalau untuk gas ada emisi cerobong. Kemudian untuk limbah B3 itu ada pelarut dari zat kimia, kemudian sludge logam berat. Nah, di sini ada bentuknya limbah ya. Bentuk limbah itu ada limbah padat, bisa dilihat contohnya ada debu proses, serbuk logam, kemudian slag metalurgi, sisa bahan baku. Dan di sini ada limbah cair karena di dalam proses pengolahan maupun metalurgi itu mereka memerlukan suatu cairan atau air ya. Sehingga contohnya limbah cairnya ada air buangan proses, air pencucian, kemudian ada limbah kimia cair. Nah, kemudian ada limbah gas. Contoh limbah gas ada apa saja? Ada SO2, kemudian NOx, kemudian ada partikulat, ada uap kimia. Terus ada juga limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, contohnya ada pelarut organik, kemudian ada sludge yang mengandung PP, CD, HG gitu ya, kemudian ada asam kuat atau basa kuat, dan ada juga oli bekas yang terkontaminasi. Kita lanjutkan ke aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam pemanfaatan limbah mengacu pada dampak negatif yang ditimbulkan terhadap air, udara, kemudian tanah, serta ekosistem biotik dan abiotik. Dampak yang pertama yaitu dampak pencemaran air. Kenapa kita membahas pencemaran air ya? Karena di dalam suatu proses itu pasti memerlukan air gitu ya. Nah, limbah cair industri yang dibuang tanpa pengolahan dapat meningkatkan BOD. BOD itu apa gitu ya? BOD itu adalah biochemical oxygen demand, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air secara biologis selama periode waktu tertentu. Kemudian di samping pencemaran air ada pencemaran tanah. B3 yang tertimbun dapat mengakibatkan akumulasi logam berat dalam tanah sehingga akan mempengaruhi kualitas pertanian dan kesehatan jika terakumulasi ke dalam tanaman. Kemudian pencemaran udara, ada emisi gas seperti SOx, NOx, dan partikel halus dari proses industri yang memiliki kontribusi terhadap polusi udara serta risiko gangguan pernafasan. Nah, tentunya juga akan mempengaruhi pekerja serta masyarakat sekitarnya. Strategi pengendalian dampak lingkungan. Jadi pengendalian dampak lingkungan itu perlu dilakukan suatu strategi. Ada teknologi pengolahan limbah di mana merupakan strategi utama untuk mengendalikan dampak pencemaran sebelum limbah dilepas ke lingkungan. Di sini ada hierarki dari pengelolaan limbah
di mana bentuknya piramida terbalik. Semakin ke atas maka semakin diprioritaskan karena dampak lingkungannya lebih kecil. Semakin ke bawah maka semakin tidak diprioritaskan karena dampaknya lebih besar. Nah, di sini ada pencegahan, yaitu mencegah limbah terbentuk sejak awal proses. Kemudian di sini ada reuse atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan kembali material tanpa proses pengolahan yang besar. Misalnya penggunaan kembali pelarut dalam suatu proses. Kemudian ada daur ulang atau recycling, yaitu mengolah limbah menjadi bahan baku kembali melalui proses tertentu. Ya, ada recovery logam dari slag gitu ya. Kemudian ada daur ulang scrap metal. Kemudian ada recovery atau mengambil nilai energi atau material dari limbah. Contohnya ada recovery logam sisa dari dust collector gitu. Kemudian ada disposal atau pembuangan. Contohnya ada landfill tiling, kemudian pembuangan limbah B3 terkontrol gitu. Strategi pengendalian dampak lingkungan yang ketiga yaitu ada pemantauan lingkungan. Kita melakukan suatu pengecekan secara berkala bagaimana kualitas airnya, kemudian udara, serta tanah untuk memastikan pemenuhan standar lingkungan. Nah, pemantauan ini bisa dilakukan kalau air ya kita mengambil sampling air. Kita cek berapa nilai BOD-nya, kemudian COD-nya, pH, serta ada logam berat apa saja yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita melakukan monitoring udara. Ada gas apa saja yang ada di situ, misalnya ada SO2 itu nilainya berapa. Kemudian kita juga bisa melakukan pengujian tanah, kita cek ya, kita ambil sampelnya, kemudian kita lihat apakah di situ ada logam beratnya, kemudian pH-nya berapa, dan kandungan C organiknya berapa. Kalau tadi sudah aspek lingkungan, nah kita lihat dari aspek keselamatan kerja atau K3-nya. Nah, aspek ini menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan limbah industri. Yang pertama yaitu hazard identification dan risk assessment. Mencakup apa saja gitu ya untuk identifikasi bahaya. Yang pertama adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu bisa kebakaran, kemudian ledakan, kemudian ada bahaya kimia. Bahaya kimia itu ada paparan dari bahan beracun. Kemudian bahaya ergonomi dan lingkungan kerja. Nah, di sini ada contoh risk assessment. Jika sebuah area penyimpanan limbah B3 itu memiliki risiko high karena buruknya ventilasi, langkah mitigasinya yaitu kita melakukan pemasangan ventilasi mekanis. Kemudian ada batasan waktu yang diperbolehkan bekerja di area tersebut. Di aspek keselamatan kerja K3 juga ada keselamatan dalam pengelolaan limbah B3. Menurut jurnal di pengelolaan limbah B3 bahwa tahap penanganan B3 itu memiliki risiko tingkat kecelakaan kerja. Kemudian ada prosedur kerja aman serta analisis bahaya. Hal ini penting ya untuk mengurangi terjadinya suatu kecelakaan kerja. Nah, di sini ada risk matrix atau matrik resiko di mana 5x5 ya. Ukurannya adalah 5x5. Digunakan dalam metode HIRAX atau hazard identification, kemudian risk assessment and risk control atau risk assessment metric dalam K3. Digunakannya untuk apa? Yaitu untuk menentukan tingkat risiko kecelakaan kerja, menentukan prioritas pengendalian, kemudian dasar pengambilan keputusan K3. Bagaimana cara membaca matriknya? Yaitu kan ada sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal ya. Kita lihat sumbu vertikal yang di sebelah kiri ada likelihood, artinya seberapa sering kemungkinan kejadian terjadi. Ada kode A yaitu hampir pasti, kemudian B itu sering terjadi, C itu adalah mungkin terjadi, dan D itu jarang terjadi, serta E yaitu sangat jarang. Semakin ke atas maka semakin sering terjadi. Kemudian ada sumbu horizontal.
Yang di bagian atas artinya apa? Seberapa parah dampaknya jika terjadi. Level pertama itu tidak signifikan, kemudian level kedua itu adalah ringan, level ketiga itu adalah sedang, keempat itu berat, dan kelima itu sangat berat atau fatal. Semakin ke kanan, maka dampaknya juga semakin parah. Kita bisa melihat ya, ada contohnya, yaitu area penyimpanan limbah B3 dengan ventilasi yang buruk. Analisisnya, kemungkinan pekerja terpapar uap kimia, yaitu sering terjadi, atau kodenya itu B. Kemudian dampak jika terpapar, yaitu di level 4. Kemudian cara kita lanjutkan yaitu dengan kita cari pertemuannya, titik pertemuannya di baris B ditambah kolom 4. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah high atau 20 di situ nilainya. Artinya apa? Kalau resikonya high gitu ya, maka resikonya tinggi, harus segera dikendalikan dan tidak boleh dibiarkan tanpa adanya mitigasi. Di dalam risk matrix itu juga ada warnanya ya. Warnanya itu ada maknanya juga. Ketika warnanya kuning, maka level resikonya adalah low. Tindakannya bagaimana dapat diterima, kemudian dilakukan monitoring. Kemudian ada warna orange atau level resikonya adalah medium, maka tindakannya perlu pengendalian. Kemudian ada warna merah, level resikonya adalah high, tindakannya bagaimana? Harus segera dikendalikan. Kemudian yang warna hitam itu level resikonya adalah critical, sehingga tindakannya tidak boleh beroperasi atau stop operasi. Kemudian untuk aspek keselamatan kerja K3, yang selanjutnya ada elemen keselamatan yang diperlukan. Apa saja yang diperlukan? Yaitu kita perlu adanya penggunaan alat pelindung diri atau APD di mana sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini yaitu dilihat dari jenis limbahnya. Apakah limbahnya padat, kemudian limbahnya cair atau limbahnya gas. Kemudian ada penerapan SOP atau standar operasional prosedur penanganan untuk B3, kemudian kita perlu juga pelatihan pekerja dan sistem ventilasi serta proteksi kebakaran. Kemudian ada pemanfaatan limbah untuk nilai tambah. Jadi limbah itu dilakukan pengolahan di dalam industri yang harapannya menghasilkan suatu produk dan produk itu memiliki nilai ekonomi. Nah, ini konsepnya adalah ekonomi sirkular. Di dalam diagram sistem ekonomi sirkular ini menjelaskan bagaimana material dan energi yang mengalir dalam sistem industri sehingga menghasilkan suatu limbah di mana limbah tersebut itu diminimalkan atau bisa dilakukan pengolahan. Nah, misalnya ada suatu produksi itu menghasilkan limbah, kemudian diolah. Nah, dari situ kita juga bisa produknya kita gunakan atau produknya bisa kita perbaiki atau kita gunakan lagi atau kita daur ulang dan kembali ke sistem, itu seperti itu. Contoh penerapannya, kalau slag itu bisa digunakan sebagai bahan semen, kemudian scrap logam itu bisa dilebur kembali, kemudian kalau untuk tiling itu bisa dimanfaatkan sebagai material konstruksi, kemudian ada debu EAF di pirometalurgi itu kita bisa merecovery ZN-nya. Contoh pemanfaatan limbah, yang pertama ada pemanfaatan limbah B3 untuk produksi bata merah. Nah, limbah yang distabilkan melalui pencampuran atau blending kemudian digunakan sebagai bahan substitusi dalam produksi bata, di mana itu harus mengacu pada regulasi yang ada. Itu ada peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang limbah B3. Nah, di sini ada contohnya proses produksi batu bata. Jadi ada limbahnya dari aluvial, tanah aluvial, kemudian laterit, mix CND gitu ya dari waste, kemudian dari situ dilakukan pencampuran, kemudian dilakukan pencetakan, kemudian ada sintering pada suhu 700 derajat Celcius, kemudian 800 derajat Celcius, 900 derajat Celcius, kemudian dilakukan
pengeringan menggunakan oven sehingga bisa memproduksi batu bata yang bisa memiliki nilai ekonomi. Kemudian ada pemanfaatan limbah industri tidak berbahaya menjadi pupuk organik. Jadi limbah industri itu juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Ketika suatu perusahaan menghasilkan limbah kemudian diolah menjadi pupuk. Nah, ini pupuknya juga bisa digunakan untuk pupuk tanaman yang nantinya digunakan untuk proses penutupan. Misal kalau ditambang ya untuk penutupan tambang, untuk reklamasi, itu seperti itu. Contoh perhitungan raca massa limbah. Ada limbah masuk, kemudian dilakukan pengukuran debit. Menghasilkan nilai yaitu 100 meter kubik per hari. Kemudian kita hitung konsentrasi BOD-nya. Konsentrasi BOD-nya adalah 500 mg per liter. Kita bisa menghitung beban pencemar. Nah, beban pencemar yaitu 100 dikalikan 500 sama dengan 50.000 gram per hari. Artinya apa? Setiap hari itu masuk 50 kg BOD. Dari sini kemudian dilakukan proses IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, sehingga terjadilah proses di situ. Ada proses biologis, kemudian degradasi bahan organik, pengendapan lumpur. Nah, BOD dikonversi menjadi biomasa yaitu berupa lumpur, kemudian CO2 dan air. Nah, keluarannya yaitu limbah yang keluar debitnya tetap yaitu 100 meter kubik per hari, kemudian konsentrasi BOD-nya 50 mg per liter, sehingga berapa bebannya gitu ya. Bebannya adalah 100 dikalikan 50 yaitu 5.000 gram per hari. Artinya bahwa BOD per harinya itu besarnya 5 kilo. Dari sini kita bisa melihat atau bisa meringkas ketika masuk yaitu 50 kg per hari untuk BOD-nya, kemudian dilakukan proses di IPAL. Nah, keluarlah sebesar 5 kg per hari BOD. Jadi yang diolah atau dihilangkan besarnya 50 kg per hari dikurangi 5 kg per hari. Jadi ada 45 kg per hari. Dari sini kita juga bisa menghitung efisiensi pengolahan, berapa besarnya efisiensinya. Ya, dari 50.000 gram per hari dikurangi 5 gram per hari dibagi 50 gram per hari dikalikan 100%, yaitu efisiensinya 90%. Artinya apa? Bahwa IPAL berhasil mengurangi 90% beban pencemaran BOD sebelum limbah dibuang ke aliran, bisa ke sungai gitu ya, atau badan air lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke standar lingkungan dan regulasi. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah wajib mengikuti regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, kemudian Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang baku mutu limbah industri, di mana di situ juga termasuk standar air limbah. Nah, regulasi ini menetapkan batas maksimum parameter pencemar sebelum limbah dibuang. Kita lihat ya, di regulasi peraturan pemerintah nomor 101, ruang lingkupnya yaitu tentang pengelolaan limbah B3. Parameternya apa? Ada identifikasi, kemudian penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan. Kemudian bagaimana kewajiban industri, yaitu uji karakteristik limbah B3, izin pengelolaan, sistem manifest, kemudian fasilitas penyimpanan yang standar. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 6 tahun 2021, yaitu ruang lingkupnya baku mutu air limbah.
Parameternya apa saja? Ada BOD, COD, TSS, pH, logam berat, minyak dan lemak gitu ya. Kemudian kewajiban industrinya apa? Yaitu wajib memiliki IPAL, kemudian monitoring berkala, pelaporan kualitas limbah. Kemudian yang ketiga, standar baku mutu emisi udara, yaitu turunan dari regulasi LHK. Ruang lingkupnya ada emisi cerobong industri, kemudian parameternya ada SO2, NOx, kemudian ada CO gitu ya. Kemudian kewajiban dari industri apa? Yaitu pengendalian emisi, kemudian ada uji emisi berkala. Kemudian yang keempat yaitu dokumen lingkungan, ada UKL, UPL atau AMDAL. Nah, ruang lingkupnya apa? Yaitu analisis dampak lingkungan sebelum operasi. Kemudian parameternya ada dampak dari air, udara, tanah, sosial. Kemudian kewajiban industrinya apa? Yaitu melakukan kajian dampak, kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan. Kita bisa lihat contohnya ya. Contohnya ketika kita memiliki suatu limbah, kemudian sebelum dilakukan di IPAL dan setelah dilakukan di IPAL kemudian kita melihat baku mutunya dan statusnya bagaimana. Nah, di sini kita lihat dari parameter BOD-nya. Sebelum dilakukan instalasi pengolahan air limbah ya dilakukan di IPAL itu 500 mg per liter. Setelah maka menghasilkan 50 mg per liter. Kemudian syaratnya untuk baku mutunya adalah 100 mg per liter. Jadi statusnya memenuhi. Kemudian COD sebelum di IPAL itu adalah 800 mg per liter. Setelahnya menjadi 150 mg per liter. Syarat untuk baku mutunya adalah 200 mg per liter. Itu memenuhi. Kemudian pH-nya sebelum itu 4, setelah IPAL itu 7, kemudian baku mutunya 6-9, itu memenuhi. Oke, di sini ada karakterisasi limbah metalurgi dari slag dam, yaitu limbah metalurgi berupa slag diambil dari lokasi pembuangan. Kemudian pengambilan sampel yang representatif agar hasil analisisnya akurat. Kemudian ada pengurangan ukuran atau size reduction, yaitu digunakan untuk memudahkan proses berikutnya dan dilanjutkan proses kominusi, ada crushing, grinding dan juga milling untuk memperoleh ukuran partikel yang lebih halus dan homogen. Kemudian ada sampling ulang di sini, mengambil sampel setelah proses penghalusan untuk memastikan homogenitas. Kemudian dilanjutkan dengan particle size distribution, yaitu analisis distribusi ukuran partikel. Kita bisa menggunakan shift analysis. Setelah itu ada karakterisasi komposisi dan struktur material, yaitu menggunakan XRF, XRD, ACP, OES gitu ya. Kalau XRF itu menentukan komposisi unsur atau oksida yang diperoleh nanti persen berat. Kemudian XRD digunakan untuk mengidentifikasi fase mineral atau kristal. Kemudian untuk ICP, OES itu untuk analisis kadar logam terlarut dengan sensitivitas yang tinggi. Jadi dalam diagram ini menunjukkan tahapan yang sistematis dari pengambilan slag, kemudian preparasi, analisis kimia, dan juga mineraloginya untuk mengetahui potensi pemanfaatan atau dampak lingkungannya. Jadi pemanfaatan limbah industri itu perlu dirancang di mana tidak hanya untuk mengurangi dampak lingkungan tetapi juga melindungi keselamatan kerja dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada konsep yang penting berupa preventive environmental management, kemudian pengolahan limbah yang sesuai standar dan pemanfaatan limbah melalui pendekatan ekonomi sirkular. Demikian pembelajaran untuk aspek lingkungan dan keselamatan kerja untuk mata kuliah pemanfaatan limbah industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.